14 Februari 2024, hal bersejarah terjadi di negara Indonesia, yaitu telah terjadi demokrasi yang badut, ya, demokrasi kebohongan, demokrasi yang menghina rakyatnya sendiri, menipu rakyatnya sendiri, ya, demokrasi tipu-tipu, ya, demokrasi sandiwara, ya, yang sangat merendahkan martabat bangsa sendiri, ya, demokrasi yang menuju ke otoriter, yang semuanya sudah disetting di sandiwara sebelum hal ini terjadi. Maka itu pernah ada seorang pemuka agama di Singapura mengatakan bahwa di Zimbabwe untuk mengetahui pemenang pemilihan presiden itu beberapa hari kemudian. Nah, di Amerika Serikat beberapa jam kemudian setelah itu sudah bisa mengetahui siapa pemenang presiden terpilih. Sedangkan di Indonesia itu sebelum pemilihan umum pun sudah diketahui siapa pemenangnya, dan itu memang benar. Dan apa juga sebelum pemilihan umum, menurut informasi dari bocor alus Tempo bahwa hari H-1, jadi sebelum tanggal 14 Februari, para pengusaha yang membiayai kampanye, yang membiayai Pilpres 2024 ini, oligarki yang menguasai sepertiga dari ekonomi Indonesia ini, telah mengetahui, telah ada konsensus bahwa pasangan calon nomor 02 akan memenangkan Pilpres 58%. Jadi akan quick count akan terlihat 58%, dan di KPU pun akan menang 58%, dan itu terbukti setelah tanggal 14 Februari jam 5 sore sudah muncul angka 58%, ya. Jadi ya begitulah demokrasi sandiwara, demokrasi badut, ya, lucu-lucuan, tipu-tipu, menghina rakyat sendiri, membodohi, menipu rakyat sendiri. Dari sejak bulan November, ya, kasus Mahkamah Konstitusi yang menghadirkan yang katanya anak haram konstitusi, anak yang masih bocil, ingusan, di bawah umur, sudah masuk ke ranah orang dewasa, sudah masuk ke kontestasi pemilihan presiden, yang harusnya anak yang seperti itu, yang tidak punya wawasan, ya, yang masih main game, ya, belum punya wawasan tentang negara, sudah dimasukin ke ranah orang dewasa. Nah, akhirnya selama kampanye ngomongnya salam dulu, ya, asam sulfat lah, apa segala macam. Nah, anak seperti itu konstitusi dilanggar, direkayasa untuk menghadirkan dia. Nah, dari awal masuknya aja sudah salah, maka rentetannya akan salah terus. Bahkan akan lebih parah lagi kalau misalnya mereka memimpin negara ini, maka segala kebijakan akan ditabrak, akan dilanggar sesuai dengan kelakuan mereka. Kelakuan yang selalu diulang-ulang terus menjadi kebiasaan, menjadi karakter akhirnya. Dan memang inilah yang akan merusak negara ini, merusak demokrasi. Karena mereka merasa keras kepala, karena apa yang mereka lakukan ini tidak pernah mendapatkan sanksi hukum. Dibiarkan terus, maka akan tambah menjadi-jadi, dan akhirnya membawa negara ini masuk ke dalam jurang kehancuran ekonomi. Dari sejak kampanye aja, program-program yang mereka wacanakan itu, yang semua narasi-narasi programnya itu tidak masuk akal. Makan siang gratis, ya. Setelah terpilih melalui quick count, katanya makan siang gratisnya nanti tahun 2029. Inilah dari orang tuanya aja yang sudah bicara mencela-mencela dari sejak menjadi presiden sampai dengan detik ini.
Hari ini ngomong A, nanti 2 hari kemudian ngomong B. Ngomongnya berubah-berubah terus, dan itu turun-temurun ke keturunannya. Dan ngomongnya akan berubah-berubah terus. Tidak ada satu kepastian. Ngomongnya mencele-mencele terus. Jadi negara ini dibikin main-main gitu. Pengelolaan negara ini dibikin seperti ya seperti taman kanak-kanak, ya, lagi lucu-lucuan gitu. Ya, badut, ya. Demokrasi badut yang dipertontonkan dari mereka yang memerintah di rezim ini. Mulai dari DPR, ya, yang bergabung dalam koalisi mereka, itu semua badut-badut dalam demokrasi ini. Ya. Coba Anda bisa melihat bahwa hasil quick count yang sudah direkayasa sebelumnya, angka-angka di KPU, ya, yang membuat sistem informasi, dana ratusan miliar dikeluarkan untuk membuat sistem informasi aplikasi yang katanya membantu dalam proses rekapitulasi suara, malah itu menjadi lucu-lucuan. Jadi harganya, angkanya bisa digelembungkan, ya, berlipat ganda untuk membantu memenangkan paslon tertentu. Jadi ini negara ini seperti sedang main-main dalam mengurus negara ini. Tidak ada hal yang serius. Uang yang dikeluarkan APBN hanya untuk habis percuma, ya, untuk membuat sistem tipu-tipu, membodohi semua rakyat. Dan kalau orang-orang seperti ini, pemimpin seperti ini nanti yang akan mengelola negara ini kemudian, maka Anda bersiap-siap negara ini akan hancur secara ekonominya. Negara ini akan kembali ke masa-masa diktator, ya. Negara ini akan berubah menjadi otoriter dan akan menjadi komunis. Dan ini bisa terlihat bahwa dalam setahun presidennya bolak-balik ke China, bertemu dengan Xi Jinping, belajar tentang bagaimana mengelola negara menjadi negara otoriter. Buang itu demokrasi, ya. Menjadi otoriter, merangkul semuanya, tidak ada oposisi, ya. Kalau memenangkan Pilpres, yang kalah dirangkul, jadi buat apa lagi pemilu? Tidak usah pemilu aja, dari awal berembuk aja, bermusyawarah aja, kita bagi-bagi jatah. Yuk presiden belum dapat ini sekian, ya, nggak usah pemilu capek-capek buang duit yang banyak. Jangan cuman demokrasi ini hanya dibuat prosedural. Jadi proseduralnya seperti diadakan pemilihan umum, ya, dipilih presiden dan wakil presiden, lakukan semuanya prosedur, tetapi substansinya tidak ada. Anak haram muncul, ya, bagaimana dicurangi, ya, dari aplikasi Sirekap, ya, quick count yang sejak awal, makanya orang selalu mengatakan bahwa di Indonesia sebelum pemilu sudah tahu siapa pemenangnya, ya. Presidennya cawe-cawe, ya, ASN diintimidasi, kepala desa, bahkan aparat untuk memenangkan calon yang diinginkan. Ini namanya negara otoriter. Ini bukan negara demokrasi. Prosedur yang dilakukan seperti demokrasi, tetapi substansinya negara ini sudah masuk ke negara otoriter, negara komunis. Nah, hari ini saya mendengar kabar bahwa dari Bank Indonesia, ya, investor asing itu masuk tetap menggelontorkan uang di portofolio mereka di bursa saham. Nah, Anda tahu bahwa bursa, walaupun banyak duit masuk untuk memborong saham, bursa saham itu hanya investasi jangka pendek. Pada saat nanti terjadi gonjang-ganjing di luar, maka mereka akan dengan cepat juga akan menarik dana keluar. Dan surat utang, surat berharga negara yang ditawarkan pemerintah Indonesia itu tidak laku. Tidak ada investor asing yang mau beli. Justru mereka menjual surat utangnya dan kabur. Maka hari ini Anda lihat bahwa dolar rupiah sudah 15.600 lagi. Demokrasi yang dipertontonkan, lucu-lucuan, penipu, pembohongan, ya, badut demokrasi ini, itu akan menendang rupiah. Rupiah akan jatuh dalam, menendang rupiah menuju ke level 18.000. Dan mereka, Anda yang memilih pasangan calon ini,
Anda akan menanggung resikonya. Dan pada saatnya nanti Anda lah yang meratapinya. Dan di saat itulah Anda sadar. Sadar Anda itu terlambat. Setelah rupiah akan tembus 18.000, inflasi tinggi, harga bahan meroket, banyak terjadi PHK, perusahaan-perusahaan banyak terjadi PHK teristimewa yang industri-industri yang padat karya, maka Anda menjadi pengangguran, harga barang tinggi, harga barang naik tinggi karena inflasi, karena rupiah 18.000. Disitulah Anda sadar Anda memilih pemimpinan salah. Kalau sekarang Anda tetap percaya, Anda masih terbius dengan sihirnya. Dengan sihir-sihir yang nggak tahu pakai ilmu gaib atau apa. Yang penting Anda tersihir. Apapun yang mereka lakukan jelek, Anda tersihir. Anda tetap memilih. Dan memang sudah jalannya begitu. Mereka akan terpilih, mereka akan memerintah, dan mereka akan semena-mena. Kekuasaan yang untuk merebut kekuasaan dengan segala, menghalalkan segala cara, sampai dengan nyata-nyata mencurangi, ya, yang tidak fair, itu menghadirkan pemerintahan yang korupsi. Itu sudah pasti. Ini di seluruh dunia begitu. Ini sudah hukumnya begitu. Maka kalau pemerintah yang korup, maka itu membuat rakyatnya menderita. Karena sudah jelas-jelas mereka mengakui sendiri bahwa yang mendukung paslon ini adalah kita, pengusaha yang menguasai, kita oligarki yang menguasai sepertiga dari ekonomi Indonesia. Sekitar 30% lebih mereka menguasai. Dan uang itu kesedot ke mereka saja. Jika mereka nanti menguasai lagi, ya mereka yang mengatur ini semuanya, maka ini sudah negara ini sudah semuanya itu milik mereka. Mereka akan membuat kebijakan-kebijakan terdistorsi. Sehingga mereka yang Anda harapkan petani-petani, ya, mereka mengimpor, ya, bahkan garam pun mereka mengimpor, ya. Semuanya tidak ada menguntungkan bagi ekonomi yang lemah. Hanya untuk kepentingan mereka. Maka rakyat makin menderita. Pejabatnya makin korup. Karena KPK dilemahkan. Hanya rezim mereka tidak tersentuh KPK. Maka mereka makin menggila. Menggerogoti itu anggaran pendapatan dan belanja negara. Bahkan semuanya sektor. Pertambangan. Bahkan yang selalu mereka kalau disinggung mereka seperti naik pitam, hilirisasi yang katanya itu, nikel dan segala macam, itu sudah pasti mereka menjaga itu. Ada sesuatu. Anda bisa mencerna secara akal sehat. Hal-hal yang tidak wajar seperti ini, pemerintahan yang tidak demokratis seperti ini, itu disorot oleh luar negeri. Negara-negara di luar itu menyoroti ini. Kalau negara di luar menyoroti ini, maka spekulan-spekulan valuta asing, bandar-bandar, termasuk dulu tahun 1998, 1997, George Soros dan komplotannya yang menghancurkan mata uang baht, setelah itu peso, Korea, won, keringgit, dan akhirnya rupiah hancur. Itu karena mereka. Karena melihat bahwa ada ketidakbenaran dalam pengelolaan ekonomi, korupsi, KKN, nepotisme, kolusi nepotisme. Dan ini, praktek seperti itu kembali diulang lagi di era rezim ini. Kolusi, korupsi, nepotisme. Ya. Anda tunggu saja. Anda lah yang merusak negara ini. Dan Anda yang memilih, Anda terbius dengan sihirnya mereka, BLT, Bansos. Akhirnya Anda akan kembali mengulangi sejarah
di tahun 1997 sampai tahun 1998, di mana harga barang melonjak, bahan pangannya susah. Kondisi sekarang ini adalah perubahan iklim di seluruh dunia. Maka harga pangan itu sudah makin susah. Anda hati-hati, inflasi akan makin tinggi lagi. Ya, negara-negara di luar Amerika, ya, Amerika ekonominya makin panas lagi. Kemarin hari Selasa minggu lalu, laporan dari indeks harga konsumen CPI Amerika yang masih di atas level 3%, jadi 3,1%. Itu pertanda bahwa ekonomi Amerika itu masih kuat, ya, dengan klaim pengangguran juga masih rendah, pertanda bahwa suku bunga Amerika itu akan dipertahankan tinggi terus selama tahun 2024 ini. Maka kalau suku bunga Amerika itu dipertahankan tinggi minimal, ya, bisa jadi dalam pertengahan tahun bisa jadi suku bunga Amerika naik. Apalagi kalau suku bunga Amerika naik, maka ekonomi dunia itu makin suram. Dan kita itu akan kena imbasnya. Maka itu saya bilang, Anda jangan hati-hati mengelola negara ini. Hati-hati, demokrasi itu menjadi tolok ukur negara ini hancur. Ya. Kondisi geopolitik juga, yang perang di jalur Gaza, yang mengundang masuk Amerika Inggris, proksi Iran Houthi, berperang di Timur Tengah yang masih belum selesai, di Rusia yang masih saja membombardir Ukraina. Ini eskalasi yang makin tinggi saja tidak akan selesainya. Ini mempengaruhi ekonomi global, membuat rantai pasok itu makin lama, makin membuat inflasi itu tidak bisa dikendalikan. Jadi tidak bisa melandai, tetapi makin naik juga kalau harga minyak itu makin tinggi. Ini pertanda bahwa kondisi global kalau tidak menentu, tidak selesai, itu berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Cina yang penyumbang negara kita, ekspor kita ke Cina itu 25,1%. Jika Cina sudah terseok-seok dari akhir tahun 2023 sampai dengan bulan Februari ini. Jika Cina ekonomi melemah, maka kita juga tidak mendapatkan durian runtuh itu dibanding dengan tahun kemarin. Tahun ini ekspor Cina akan melemah, maka kita akan jadi sudah dipastikan bahwa penerimaan negara devisa kita itu berkurang. Setelah itu negara Uni Eropa juga akan mengalami dampak kelesuan ekonominya karena suku bunga yang tinggi. Jadi jangan main-main dengan kondisi tahun 2024 ini. Anda malah main-main dengan demokrasi. Anda mencurangi pemilu. Rakyat ini akan turun ke jalan, akan demo terus. Maka kondisi ekonomi ini, kondisi kestabilan politik ini tidak stabil. Akan tidak stabil terus jika KPU atau MK nanti tidak memenuhi harapan dari masyarakat yang ingin perubahan dari rezim ini, dan ada kecurangan-kecurangan yang mereka sampaikan, mereka utarakan, mereka hadirkan di ruang pengadilan, dan Mahkamah Konstitusi yang masih bagian dari rezim, KPU yang masih bagian dari rezim tidak menyetujui ini, maka ini akan menjadi eskalasi besar, membuat kondisi politik tidak stabil di negara ini. Akan demo yang makin hari makin memuncak karena kepala negara tidak mendengar apa kata guru besar, apa kata masyarakat sipil, sivitas akademika, bahkan tokoh-tokoh pensiunan TNI Polri sudah mengatakan bahwa kalau tidak didengar maka terjadi people power. Ini bukan sekedar ancaman, ini adalah kemuakan dari masyarakat yang benar-benar selama ini dipertontonkan demokrasi badut, lucu-lucuan, rakyat itu seperti dikadalin, ya.
Lebih baik tidak usah ada pemilu saja. Langsung membagi-bagi bahwa saya presidennya, Anda dapat ini, ya sudah, ini yang kita mau. Daripada rakyat itu capek-capek ke TPS, tetapi suaranya dicurangi. Ingat, ada pepatah Latin mengatakan, Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Anda mencurangi suara rakyat, sama aja Anda mencurangi Tuhan, maka Anda akan menanggung akibatnya. Anda sendiri yang menendang ini nilai tukar rupiah, mata uang Anda itu terperosok ke jurang. Anda lah yang membuat rupiah ini akan menuju 18.000. Dan itu akan terjadi. Sejak 4 Oktober 2021, pertama kali saya membuat konten tentang ekonomi ini, saya sudah mengatakan bahwa karena saya melihat teknikalnya, mata uang rupiah itu akan kembali jatuh menembus level 18.000. Tahun 2022 belum terjadi. Anda intervensi terus. Tahun 2023 Anda intervensi terus. Nah, tahun 2024 ini tidak bisa terbendung lagi. Karena Anda telah membuat kesalahan besar, yaitu Anda mempertontonkan demokrasi badut lucu-lucuan, demokrasi yang membodohi rakyat, menipu rakyat dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dan intimidasi yang Anda lakukan, ya, cawe-cawe yang Anda lakukan, sangat disayangkan. Anda merusak negara Anda sendiri. Investor luar akan menarik diri dari Indonesia. Terbukti bahwa surat utang, surat berharga negara tidak dibeli oleh investor asing. Mereka tidak percaya. Maka kita kekurangan dolar. Likuiditas dolar di negara ini berkurang, maka tunggu waktunya aja. Memang secara teknikal rupiah itu akan kembali lagi menuju ke level 18.000, tapi entah kapan. Nah, mungkinlah akan terjadi kalau Anda benar-benar tidak memperhitungkan ini, Anda menganggap hal ini sepele, demokrasi yang substansinya tidak ada, ya, seperti otoriter yang semua bisa diatur seperti ini, maka nanti tunggu permainan di Wall Street, ya. Mereka-mereka yang melihat keadaan seperti ini dan mereka melihat bahwa rupiah ini sudah mendekati resistennya, maka mereka akan membuat rupiah ini 18.000 dan kita akan mengalami krisis ekonomi. Harga-harga barang akan melonjak. Anda telah membuat rakyat Anda sengsara. Tolong yang bijak sebagai pemimpin, ya, jangan mengikuti nafsu kekuasaan Anda, nafsu kroni-kroni Anda, nafsu oligarki yang di belakang Anda yang pingin menguasai. Sudah kaya tapi tidak puas, pingin lagi. Uang itu tidak dibawa mati. Anda cukup makan pagi, siang, malam. Anda cukup makan paling maksimal 2 piring. Kenapa begitu rakusnya, begitu serakahnya Anda? Anda dengan saya kalau taruhan makan, saya bisa makan 3 piring. Anda cuma 2 piring. Tetapi Anda begitu jumawa, begitu rakusnya sampai mencurangi ini pemilu. Demi nafsu kekuasaan. Pingin apa lagi? Uang itu nggak dibawa mati. Anda dengan cara korupsi, Anda dengan cara segala macam, Anda menumpuk kekayaan itu. Kalau hari ini Tuhan mencabut napas Anda, mencabut nyawa Anda meninggal dunia. Buat apa kekayaan yang banyak-banyak itu? Yang nikmati orang yang hidup. Jadi Anda itu dikerjain sama yang hidup. Anda disuruh, cari uang yang banyak, korupsi sana sini. Ntar lagi Anda meninggal dunia, yang hidup, yang gak kerja, tinggal ongkang kaki duduk, yang menikmati uang Anda di rekening. Begitu bodohnya Anda, gitu loh. Begitu bodohnya Anda korupsi itu pekerjaan yang sia-sia. Anda memanipulasi hukum ini, demokrasi ini. Yang nikmati orang yang tidak melakukan apa-apa. Ngapain Anda kerja buat dia? Bego benar itu. Tolong pakai otak. Buat apa Anda lakukan itu? Uang itu tidak dibawa mati. Yang menikmati yang hidup. Yang tidak melakukan itu yang menikmati. Keturunan Anda atau siapapun. Atau istri Anda yang tidak melakukan korupsi. Yang menikmati uang itu. Sedangkan Anda punya nama Anda jelek.
Bagaimana sih otaknya nggak mikir sampai ke situ? Sadar, sadar. Oke, sukses untuk Anda.